Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Baratasena dari kelas 2383B dengan nomor NIM 23051450253. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sebuah program Python yang telah saya buat dengan menggunakan fungsi stack. Jadi program Python yang telah saya buat ini saya kasih judul dengan nama pengelolaan kontak pelanggan di pusat layanan PT Arya BS. Jadi tadi kasusnya ini adalah pusat layanan pelanggan di sebuah perusahaan telekomunikasi menerima banyak panggilan setiap hari. Petugas layanan pelanggan harus mencatat detail kontak pelanggan yang menelepon, mengelola kontak tersebut, dan menghapusnya setelah masalah mereka terselesaikan. Pusat layanan memutuskan untuk menggunakan aplikasi pengelola kontak berbasis tag agar petugas dapat dengan mudah mengelola kontak pelanggan yang masuk. Jadi sebelum saya menjelaskan isi dari codingan yang saya buat ini, saya akan menjelaskan dulu apa aja sih fitur-fitur yang ada di program Python yang telah saya buat ini. Fitur-fitur yang di program Python yang telah saya buat ini memiliki 8 fitur. Yang pertama ini ada tambah kontak. Jadi kita bisa menambahkan kontak yang telah kita input ini ke dalam tombol tambah kontak. Lalu fitur yang kedua ini kita bisa menghapus kontak. Jadi setelah kita menginput data yang telah kita tambahkan ke dalam tambah kontak ini, kita juga bisa menghapusnya. Selanjutnya ada fitur pulihkan kontak terakhir dihapus. Jadi setelah kita menghapus kontak yang telah kita input tadi, kita juga bisa memulihkan kontak terakhir yang telah kita hapus. Selanjutnya ini ada fitur tampilkan semua favorit. Jadi setelah kita menginput semua data yang ingin kita input, kita bisa menampilkan semua kontak favorit. Selanjutnya ini ada tandai sebagai favorit. Jadi misalnya kalau ada kondisi di mana kita harus mengkhususkan kontak pelanggan ini, maka dari itu kita juga bisa menambahkan kontak pelanggan tersebut dengan menandai kontaknya sebagai favorit. Kalau kita sudah menambahkan kontaknya sebagai kontak favorit, kita juga bisa menghapusnya dari kontak favorit yang telah kita buat dengan fitur ini. Selanjutnya ada fitur tampilkan favorit. Jadi setelah kita menambahkan kontak favorit, berbagai kontak favorit yang telah kita tambahkan, kita bisa melihat semua kontak favorit yang telah kita tambahkan. Dan fitur yang terakhir ini adalah lihat kontak terakhir dihapus. Jadi setelah kita menghapus kontak yang telah kita hapus, maka kita juga bisa melihat kontak apa yang barusan atau terakhir telah kita hapus. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan isi dari codingan yang telah saya buat. Yang pertama ini kita mengimpor 3 modul. Modul yang pertama ini ada tkinter alias TK ini. Yang kedua ada message box. Yang ketiga ada font. Modul tkinter ini fungsinya untuk membuat aplikasi di Python. Lalu modul yang kedua message box ini untuk menampilkan pesan seperti informasi, peringatan dan sebagainya. Lalu modul yang ketiga ini ada font untuk mengatur atau menyesuaikan font teks di dalam aplikasi yang kita buat. Selanjutnya ini ada kelas kontak. Kelas kontak ini untuk mendeklarasikan sebuah objek yang telah kita input. Selanjutnya ini ada def init. Def init ini adalah metode dalam Python untuk memanggil sebuah objek yang telah kita input. Makanya di sini kita tulis def init dalam kolom self nama, telepon, email, negara tempat tinggal karena di sini saya menginput 4 objek. Ada nama, ada telepon, ada email, ada negara tempat tinggal. Dan selanjutnya ini ada self. Self ini fungsinya untuk menginisialisasi objek yang telah kita buat. Jadi karena kita sudah menambahkan objek nama, telepon, email, dan negara tempat tinggal ini, jadi kita akan menambahkan di self seperti ini, self titik nama sama dengan nama, self titik telepon sama dengan telepon, self email titik sama dengan email, self negara tempat tinggal sama dengan negara tempat tinggal. Lalu selanjutnya ini ada defref dalam kurung self. Ini fungsinya untuk mendefinisikan string dari objek.
Status favorit ini fungsinya adalah, maksudnya ini kondisi singkat yang akan menentukan apakah kontak ini merupakan kontak favorit atau tidak. Lalu selanjutnya ada return nama, return f, nah, self nama, self telepon, self email, self negara tempat tinggal ini. Jadi fungsi return f ini ya untuk menggabungkan berbagai objek yang telah kita input. Class tag ini fungsinya untuk mewakili struktur data dari stack ini. Selanjutnya ada def init self. Metode ini atau def init ini adalah metode untuk menginisialisasi class stack yang telah kita buat ini. Lalu lalu ada cell stack ini. Cell stack sama dengan kosong ini kita buat untuk membuat sebuah stack kosong. Lalu ada cell kontak terakhir dihapus ini untuk menginisialisasi variabel sebagai non. Lalu ini ada def tambah dalam kurung self contact. Def tambah self contact ini tujuannya untuk menambahkan kontak ke dalam stack, dan cell stack append kontak ini adalah untuk menambahkan sebuah objek ke dalam stack dengan menggunakan fungsi append. Selanjutnya ini ada def hapus dalam kurung cell index sama dengan non ini untuk menghapus objek yang telah kita input. Sel apakah kosong ini untuk mengecek apakah stacknya ini kosong atau tidak. Lalu message box error ini untuk menampilkan pesan pesan dan bisa juga untuk menampilkan peringatan dan sebagainya. Jadi di sini untuk menampilkan pesan error tidak ada kontak untuk dihapus. Lalu ada return none, if index is none, titik 2, self kontak terakhir dihapus sama dengan cell stack pop. Ini gunanya untuk jika indeks tidak disediakan maka kontak akan terhapus, kontak teratas akan terhapus. Lalu di sini ada elif kosong kurang dari indeks kurang dari len cell stack ini juga sama seperti bagian dari atasnya tadi. Lalu sel kontak terakhir dihapus sama dengan cell stack pop dalam kurung indeks. Dalam kurung indeks ini maksudnya jika indeksnya valid, maka hapus kontaknya ini sesuai dengan indeks yang diberikan. Selanjutnya ada message box error untuk menampilkan pesan tadi. Lalu di sini ada return self kontak terakhir dihapus, yaitu untuk mengembalikan kontak yang telah kita hapus. Di sini ada def pulihkan dalam kurung self ini untuk memulihkan kontak yang telah kita hapus. If self kontak terakhir dihapus is none ini maksudnya adalah untuk mengambil kontak tersebut dari tumpukan dan tambahan kembali ke tumpukan utama. Dan juga untuk mengatur kontak terakhir menjadi non. Message box ini untuk menampilkan pesan seperti tadi. Ada def pulihkan dalam kurung self ini fungsinya untuk memulihkan kontak yang telah kita hapus. If cell kontak terakhir dihapus is none, message box info ini untuk menampilkan pesan else self tambah sel kontak terakhir dihapus, sel kontak terakhir dihapus sama dengan non ini untuk mengambil kontak tersebut dari tumpukan dan ditambahkan kembali ke dalam tumpukan utama, dan juga untuk mengatur kontak terakhir dihapus biar menjadi non. Selanjutnya ini ada def tandai favorit, yaitu untuk menandai atau menambahkan kontak ke dalam daftar favorit. Di bawahnya ini ada if kosong kurang dari indeks kurang len dalam kurung cell stack index titik favorit sama dengan true. Sama dengan true ini maksudnya jika indeks valid ini 0, maka menandai kontak pada posisi indeks sebagai favorit dengan mengatur atribut favorit menjadi true. Else message box error ini untuk menampilkan pesan def hapus favorit ini untuk menghapus
kontak favorit yang telah kita tambahkan. If ini sama seperti pengertian sebelumnya juga. Def apakah kosong ini untuk mengecek apakah stack ini kosong. Dan return len dalam kurung cell stack sama dengan kosong. Ini maksudnya adalah metode untuk memeriksa apakah stack ini kosong. Selanjutnya ini ada class kontak app. Class kontak app ini yang bertanggung jawab untuk membuat antarmuka pengguna untuk aplikasi pengelola kontak yang telah kita buat ini. Selanjutnya ini ada dev init dalam kurung cell root. Fungsinya ini untuk memanggil objek kontak app yang telah kita input. Selanjutnya ada cell root sama dengan root ini adalah jendela utama dari aplikasi Skinter atau modul yang telah kita tambahkan di awal codingan tadi. Lalu seller title ini adalah untuk menambahkan judul dari hasil output yang telah kita buat. Kan di sini kan saya sudah menuliskan dengan judul kontak pelanggan di pusat layanan PT Area BS, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, kontak pelanggan di pusat layanan PT Area BS. Jadi kita bisa mengubah namanya sesuai yang ingin kita uh, sesuai yang ingin kita ubah. Lalu cell stack kontak ini untuk menyimpan kontak dalam untuk menyimpan uh, kon- menyimpan kontak ke dalam stack. Lalu ada cell frame. Cell frame ini adalah bingkai dari tekinter yang telah kita masukkan di awal tadi untuk elemen pengguna. Selanjutnya ini ada cell label dan cell entry. Cell label dan cell entry ini fungsinya ini untuk menginput objek yang telah kita masukkan. Jadi karena kita memasukkan objeknya tadi ada 4, ada nama, ada nomor telepon, ada email, ada negara tempat tinggal. Maka kita di sini pertama kita isi dengan menginput nama. Kalau row dan column ini adalah untuk mengatur ukuran dan posisi dari hasil outputnya. Jadi kita masukkan juga ini ada telepon sama seperti sebelumnya, email dan negara tempat tinggal. Kalau sel tambah button ini adalah metode untuk memanggil tambah kontak setelah kita menekan fitur tadi. Misalnya fitur yang ini. Dan ini juga untuk mengatur ukuran dan posisinya. Kalau sel kontak list box ini adalah eh, untuk menampilkan box dari hasil output yang kita buat. Nah, bagian dari seluruh ini. Jadi kalau hasil output yang saya buat kan seperti ini. Nah, kotaknya kan agak lumayan besar kan. Jadi kalau kita misalnya mengganti dengan ukuran fontnya 5, maka ukuran dari kotak tersebut juga akan mengecil seperti ini. Ya, jadi kita bisa menyesuaikan lah ukurannya sesuai yang kita inginkan. Lalu self hapus ini juga untuk metode untuk memanggil hapus kontak setelah kita menekan tombol hapus kontak, pulihkan juga sama seperti sebelumnya, tampilkan semua button, self favorit, hapus favorit, tampilkan favorit, kontak terakhir dihapus sama seperti sebelumnya. Dev tambah kontak dalam kurung self ini fungsinya untuk menambahkan kontak baru ke dalam stack. Makanya dari sini kita memasukkan objeknya dengan memakai nama sama dengan self, nama, entry get, telepon, email, entry get, negara tempat tinggal, entry get. Ini fungsinya untuk mengambil data dari entry untuk membuat objek kontak baru.
dan juga untuk menambahkan objek kontak ke dalam stack dan memperbarui list box yang telah kita buat. Selanjutnya ini ada if nama dan telepon. Dan telepon ini untuk membuat objek baru dengan data yang telah kita masukkan. Jadi karena kita membuat ini sebagai empat empat objek yang kita masukkan, maka kita juga memasukkan memasukkan 4 objek juga ya. Objek yang telah kita masukkan ini ada nama, ada telepon, ada email, negara tempat tinggal. Kalau stack kontak tambah ini untuk menambahkan kontak ke dalam stack. Kalau update listbox ini untuk memperbarui kontak listbox untuk menampilkan kontak baru, atau untuk memperbarui listbox untuk menampilkan kontak yang baru kita tambahkan. Listbox ini untuk menampilkan pesan. Ini ada def hapus kontak dalam kurung self. Ini untuk menghapus kontak yang telah kita input. Selanjutnya ini ada index sama dengan cells kontak listbox core selection ini untuk mengambil indeks kontak yang dipilih dari listbox tadi. Selanjutnya ini if index titik 2 ini sel titik stack kontak titik hapus indeks 0 sel ini maksudnya ini jika indeksnya valid. Jika indeksnya valid, metode hapus dari objek stack dipanggil untuk menghapus kontak. Dan kalau sel update listbox ini untuk memperbarui perubahan. Lalu selanjutnya ada def pulihkan dalam kurung sel ini untuk memulihkan kontak yang telah kita hapus. Sel stack kontak titik pulihkan adalah metode untuk memanggil atau memulihkan dari objek stack yang telah kita hapus tadi. Ini ada sel update listbox untuk memperbarui setelah kita melakukan perubahan. Def tandai favorit juga untuk menambahkan kontak ke dalam daftar favorit. Kalau indeks dan bawahnya ini sama seperti sebelumnya. Ini juga sebagai error ini untuk menampilkan pesan. Def hapus ini untuk menghapus kontak favorit yang telah kita tambahkan. Yang bawahnya juga sama. Def tampilkan favorit ini untuk menampilkan semua kontak favorit yang telah kita tambahkan. Favorit sama dengan kontak for kontak in cells kontak stack if kontak favorit. If not favorit titik 2 ini maksudnya untuk melakukan filter pada stack kontak untuk mendapatkan kontak favorit. Jika tidak ada kontak favorit, tampilkan pesan pincaan informasi ini, maka akan tampil pesan informasi info tidak ada kontak favorit. Selanjutnya ini ada def tampilkan semua ini untuk menampilkan semua kontak yang telah kita input tadi. Lalu if cell stack kontak apakah kosong ini untuk mengecek apakah kontak kita ini kosong atau tidak. Jika kontaknya kosong atau belum kita input datanya, maka akan muncul tulisan info tidak ada kontak untuk ditampilkan karena datanya ini belum kita masukkan atau belum kita input. Lalu ini ada def lihat kontak terakhir dihapus sama seperti sebelumnya juga. Def update listbox ini untuk memperbarui listbox ke dalam kontak stack. Lalu ini ada cell kontak listbox delete 0 tkn for kontak in cell stack kontak stack cell kontak listbox insert dalam kurung tkn kontak ini untuk menghapus semua item dari listbox dengan memasukkan setiap kontak dari stack ke dalam listbox yang telah kita buat. Lalu yang terakhir ini ada
if name, ada if name sama dengan main ini fungsinya untuk memeriksa apakah program yang telah kita buat ini bisa dijalankan secara langsung. Jika bisa dijalankan secara langsung, maka kode dalam program yang telah kita buat ini maka akan dieksekusi. Dan root ini untuk menginisialisasi aplikasi Tkinter yang telah kita masukkan di awal tadi, dan aplikasi dan app sama dengan kontak app dalam kurung root ini untuk membuat instan dari kelas kontak app dengan mengoper jendela root sebagai argumennya. Lalu root yang terakhir ini ada root mainlab. Root mainlab ini adalah baris untuk memulai event Tkinter yang telah kita import di awal tadi, yang akan menunggu peristiwa seperti klik ke tombol dan penekanan simbol dan menanganinya saat terjadi. Baiklah, langsung saja kita akan mencoba program yang telah saya buat ini. Jadi di sini kita akan menambahkan atau menginput datanya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengisi nama saya terlebih dahulu. Arya BS, telepon kita kasih random saja. Lalu emailnya Arya BS cuy 24 gmail.com. Lalu negara tempat tinggal Indonesia. Lalu kita bisa menambahkan kontaknya, maka data yang telah kita input tadi maka akan muncul di kotak ini. Sepertinya kita akan menambahkan 3 atau menginput 3 data saja ya. Yang kedua bisa kita nambah misalnya ucup surucup. Selanjutnya telepon kita kasih random saja, kita kasih random, lalu emailnya kita kasih random juga, ucup surucup 12 gmail.com. Lalu kita kasih Indonesia juga, lalu kita tambahkan lagi kontaknya, lalu kita isi yang terakhir ini Budiman, lalu kita isi dengan nomor teleponnya kita kasih random juga, lalu email kita isi dengan budiman@gmail.com. Negara tempat tinggal kita kasih nama Malaysia. Lalu kita menambahkan kontak. Jadi setelah data yang telah kita input tadi atau kita tambahkan tadi, kita juga bisa menghapus kontaknya. Cara menghapusnya ya kita tinggal pilih saja yang mana data yang ingin kita hapus. Di sini kita mencoba hapus ucup serucup, maka kita bisa menekan tombol hapus kontak, maka kontak dari ucup serucup tersebut akan langsung terhapus. Jadi setelah kita menghapusnya kita juga bisa memulihkan kontak terakhir yang telah kita hapus tadi. Tinggal kita menekan tombol pulihkan kontak terakhir dihapus, maka kontak yang telah kita hapus tadi maka akan muncul kembali seperti ini. Dan kita juga bisa menampilkan semua kontak yang telah kita input, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya ini ada fitur tandai sebagai favorit. Jadi misalnya kalau ada kondisi di mana kita diharuskan untuk menyimpan atau mengkhususkan kontak pelanggan ini secara khusus, kita juga bisa menambahkannya dengan menekan tombol tandai sebagai favorit. Kita tinggal pilih saja mana kontak yang ingin kita tambah sebagai favorit, ya kita tinggal pencet ini, lalu kita bisa melihat kontak favorit atau penampilan kontak favorit, dan inilah kontak favorit yang telah kita tambahkan tadi. Dan kita juga bisa menghapusnya dari favorit. Pilih kontak yang ingin hapus dari favorit, maka kita pilih tadi tampilkan favorit ucup serucup, kita pilih ucup serucup, maka kita hapus dari kontak favorit, lalu kita tampilkan lagi dan kontak si ucup sudah hilang karena sudah kita hapus dari kontak favorit. Dan yang terakhir ini ada lihat kontak terakhir dihapus. Jadi setelah kita menghapus kontak, kita juga bisa melihat kontak mana sih yang terakhir telah kita hapus tadi. Kita akan coba untuk menghapusnya lagi, hapus kontak.
Lalu kita lihat kontak. Nah, nama Budiman, kontak terakhir dihapus. Telepon 0878, email Budiman Ganteng, negara tempat tinggal Malaysia. Lalu kita selanjutnya kita juga bisa memulihkan kontak tersebut. Eh, Sepertinya hanya sampai di sini penjelasan dari program Python yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.